Kalau buat kalian yang pengen belajar tentang ternak, khususnya domba atau kambing, ayo buruan langsung merapat ke Harjo Lestari. Karena di sini kalian juga akan mendapatkan knowledge tentang bagaimana menjadi seorang peternak, plus minum susu sambil ngobrol penuh inspiratif. Pastinya begitu viewers. Lanjut Mas. Monggo. Mas Huda, aku salfok nih sama tempat ini. Ini kandang, terus di sini tuh kayak ada bangunan. Ini apa sih Mas sebenarnya Mas? Kita kan memang dari awal cintanya sama Suffolk ya. Suffolk itu kan identik seperti saya bilang tadi, Sound the Ship. Sound the Ship, ya. Saya kok pingin area ini seperti Sound the Ship, film Sound the Ship. Iya. Nah di Sound the Ship itu ada bangunan yang begini nih. Kalau Mas Ferry nonton ya, itu ada bangunan yang modelnya begini di Sound the Ship. Betul. Nah, saya ingin membawa bangunan itu di sini. Jadi tempat angonnya Suffolk berteduhnya di sini. Oh, alah. Jadi ini tempat berteduhnya Suffolk itu sendiri atau Sound the Ship ya? Sound the Ship. Cuman saat ini karena musim penghujan kita minimalisir untuk angon dulu demi kesehatan ternaknya. Dan kita juga lagi seneng kelinci kebetulan ya. Itu kelinci tau Mas? Jadi kelinci tak taruh di tak kasih viewers. Kelinci dulu nih karena emang nggak kepake untuk fungsinya ya, nggak sesuai dengan fungsinya ya. Oh alah. Hey. Ya ternak hobi aja sih sebetulnya. Jadi biasanya tempat ini tempat berteduhnya Sound the Ship itu ya Mas ya. Berhubung sekarang tidak musimnya angon, karena sering musim hujan, jadi dialihfungsikan menjadi kandangnya kelinci. Oke. Ada berapa ekor nih Mas kelincinya Mas total Mas? Banyak ini mainannya anak-anak ini. Wow. Hey. Lucu. Lucu nih anakannya nih. Oh iya. Hey. Viewers. Nih viewers. Ini anakannya. Ini jenis apa Mas kelincinya Mas? Itu Netherland Dove. Netherland Dove. Hey. Kelas pet sih. Hey. Lucu ya viewers. Mas, kelinci-kelinci di sini ini import semua, Mas? Jenis luar sih. Kalau import sih enggak. Kita beli dari teman-teman peternak saja. Karena kita belum fokusnya di sini ya. Berarti nggak ada kelinci-kelinci lokal di sini? Nggak ada. Oke. Jadi untuk pet semua. Jenisnya Netherland Dove sama Holland Loop. Netherland Dove sama Holland Loop. Ya, Holland Loop. Jadi telinganya ada di bawah tuh. Oh. Kalau Netherland Dove itu kan identiknya telinganya kecil-kecil. Kayak yang barusan aku pegang. Oke, kalau ini Netherland Holland Loop itu kan. Holland Loop. Oh iya. Telinganya panjang gitu ya Mas ya? Iya, panjang. Oh, hey. Oke. Nah, Harjo Lestari ini kan memang bukan sebuah industri ya. Jadi kita kan organik nih, tumbuhnya organik gitu loh Mas. Jadi kita bikin begini kan bukan seperti bim salabim langsung jadi begini, enggak. Proses lah ya. Proses lah. Oke, siap. Bikin beginian, terus seperti ini kan juga limbah sebetulnya kan, ada pohon roboh ya wis kita bikin begini. Limbah Mas, jadi ini maksudnya limbah gimana? Ada pohon roboh, terus sama Mas Huda dimanfaatin? Kan? Saya manfaatin, saya buat tempat nongkrong begini. Dulu tempat nongkrong kita di sini Mas. Oh. Jadi sama teman-teman peternak yang nongkrong di sini dulu kan. Oke. Ya karena daripada nongkrong nggak ada tempat ya udahlah kita. Udah. Nah kok saya lihat kok nggak cukup tempatnya ya, makanya kita bikin baru di situ gitu ya. Terus jalan gitu. Mengalir ya? Mengalir saja. Oke. Perkenalkan, nama saya Abdul Halik. Saya ABK di kandang Harjo Lestari Farm. Saya masuk sini mulai dari 2019 sampai 2025.
konsepnya apa sih Mas? Kok dari kandang, aku mikirnya gini, Harjo Lestari adalah kandang, udah. Ternyata begitu sama jelasin tadi, kandang, terus habis gitu ada tempat untuk nongkrong, terus sekarang di sini juga banyak sekali hijau-hijau, ada pohon pisang, ada pohon kelapa. Ya karena dari integratednya tadi ya. Berkembang. Jadi, tempat teman-teman kita kan juga ada peternak, ada petani, segala macamnya. Nah, ketika ngumpul di sini, Mas, saya punya pohon ini, ya dibawalah ke sini ya ini. Itu kan bawaannya teman-teman sebetulnya kan. Jadi apa ya? Sumbangsi dari teman-teman aja sih, dari teman-teman peternak ya. Ya karena memang dasarnya kita itu suka ternak, suka pertanian, ya udah dijadiin udah satu, gitu jadilah Harjo Lestari. Tempat nongkrong asik ngobrolin dunia peternakan dan pertanian. Siap. Kalau ini kan sebagai hiburan saja sih. Iya. Kita asik ngeliat ikan. Mas, ini kayak di sawah gitu Mas, kayak apa ya? Kayak ada. Dulu ini kan buat teman-teman belajar apa namanya? Nanam kangkung ya. Oh. Buat nanam kangkung untuk pemanfaatan itu. Terong kemarin kita tanam bayam ya. Ya hubungannya dengan itulah gitu loh. Dengan ternak terintegrasi. Mas, itu apa Mas? Aku penasaran nih. Wes, bunganya keren. Ini apa Mas? Kandang apa Mas? Ini nunggu modal saja sih sebetulnya sih. Oh. Kemarin kita buat burung, terus kok nggak menarik. Terus rencananya mau diganti apa? Diganti bebek Mandarin. Oh, nanti mau taruh di sini. Ya. Awalnya Mandarin. burung. Awalnya burung. Kita kosongkan dulu, kita mau ganti bebek Mandarin nanti di sini. Oke, viewers, bunganya cakep ya, merah, mengundang selera aja, ngelihat yang merah, hijau, kombinasi hijau. Terus di sini nih viewers, kalau kalian perhatiin tuh, jadi kayak selokan, tapi lumayan jening, terus banyak ikannya. Jadi berasa banget kayak di kampung gitu. Dulu waktu aku masih kecil, mainnya suka di kayak gini, viewers, selokan atau sungai yang nggak begitu gede. Nyari ikan sama teman-teman, basah-basahan, seru banget. Perkenalkan, saya Huda sebagai pemimpin di Harjo Lestari. Harjo Lestari dimulai dari semangat kita sebagai teman-teman peternak, sebagai kelompok tani ternak yang mana terdiri dari tahun 2008. Harjo Lestari sendiri memang tempatnya kita konsep sebagai tempat asik untuk ngobrolin ternak. Jadi fasilitas yang kita siapkan untuk kepentingan sharing, kepentingan ngobrol dengan teman-teman peternak. Jadi bukan tempat wisata juga ya. Jadi ya hanya untuk kepentingan teman-teman untuk berbagi cerita, untuk bertukar pikiran, dan untuk saling menginspirasi. Makanya tagline kita memang ada dua, yaitu tempat penuh inspirasi dan tempat asik untuk ngobrolin ternak. Nah, kita bikin ini ya untuk kepentingan itu gitu ya, untuk kepentingan kumpul-kumpul dengan teman-teman saja gitu ya, bukan untuk wisata. Jadi di sini kita ada tempat menginap juga,
yang diperuntukkan buat teman-teman dari luar kota. Monggo kalau dari teman luar kota mau bermalam di sini, kita juga ada tempat. Mau ngobrol 24 jam full, kita juga siap melayani. Mau sharing-sharing, mau bertukar pikiran, mau mencari inspirasi, mau tahu tentang ternak lebih banyak, di sini tempatnya. Jadi ada domba, ada kambing, yang mana kita juga ternaknya kita datangkan langsung dari Australia. Kalau domba kita ada domba Suffolk, kalau kambing kita ada kambing Sanen, Anglo-Nubian, Nigerian Dove, dan jenis pedaging yang namanya Boer. Nah, jadi bisalah buat teman-teman untuk mengetahui lebih banyak seperti apa sih ternak ruminansia kecil yang bernama domba kambing. Harjo Lestari tempatnya. Penjelasan singkat dari Mas Huda bahwa Harjo Lestari Integrated Farm bukan tempat wisata umum, melainkan di sini adalah sebuah lahan untuk pertanian dan peternakan. Sejauh ini ketika aku masuk lebih dalam, seperti pedesaan yang berada di luar negeri, kayak di Belanda atau di Swiss. Dari sinilah Mas Huda menciptakan konsep sebuah kandang yang bersih serta menarik. Jauh dari image kandang itu kotor dan bau untuk dikunjungi oleh masyarakat. Buktinya, semakin sore aku di sini, sudah mulai berdatangan beberapa pelanggan hanya untuk membeli susu kambing dan berfoto di seputaran Harjo Lestari. Aku jadi penasaran, kira-kira tanggapan mereka seperti apa ya tentang venue yang satu ini? Kita tanya langsung yuk. Halo Mas, dengan Mas siapa Mas? Ferry. Mas Ferry ya? Iya. Sama dong namanya, aku juga Ferry. Malah. Mas Ferry dari mana Mas? Saya dari Mumbul Sari. Oh, orang sini sih. Oh, orang Iya. sini aja ya? Iya. Oke Mas, ini kali pertama atau udah sebelumnya pernah kesini? Ini tiga Tiga kalinya. Oke. Apa sih Mas kesannya Mas Ferry datang ke Harjo Lestari Integrated Farm? Kalau saya sih udah bolak-balik lah ya istilahnya. Ya yang pertama tuh suasananya cocok buat anak-anak. Adem gitu ya? Iya. Terus? Jadi kayak bukan di Mumbul sih. Kayak bukan di Mumbul. Iya. Kalau bukan seperti di Mumbul, seperti di mana Mas? Kalau saya sih, Ngelihat dari bangunannya nih, sama vibes-nya kayak di mana? kalau saya sih pandangannya tuh ya Eropa, Swiss. Oh, Swiss Kalau ya? iya, kalau saya pribadi. Oke, Swiss, Belanda gitu ya? Belanda. Karena ada kincir Kincir anginnya juga anginnya. ya. Oke. Ini kalau misalnya ke tempat ini Mas Ferry sama keluarga lama nggak Mas? Kemarin terakhir tuh di sini 2 jam lebih sih. 2 jam lebih. Iya. 2 jam lebih dan sekarang ke sini lagi. Iya. Apa sih Mas yang ngedorong Mas Ferry sama keluarga pengen balik lagi ke sini? Nah. Selain vibes-nya tadi, ngapain aja di sini? Yang pertama tuh biasa awal masuk tuh saya pasti langsung ke ini domba-dombanya Kandang ya. domba. Liatin domba-dombanya. Terus kalau ke sini pasti susu. Jadi Susu. bisa pesan susu. Nah, beli bisa susu. nongkrong ya. Oke, sambil Nongkrong. minum susu, betul. nikmati vibes-nya yang ada di Iya. sini gitu ya. Jadi Oke. sore itu bisa santai lah di sini. Oh gitu. Iya. Jadi sore hari juga bisa bersantai gitu ya Iya. Mas ya. Oke, siap. Baik Mas Ferry, terima kasih ya. Terima kasih. Enjoy the moment. Siap, terima kasih. Halo Kak, dengan Kak siapa Kak? Dari Kak Rizky, Safira. Safira. Oke, kalau dari Kak Rizky, first impression datang ke tempat ini gimana? Kalau menurut saya setelah kesini pertama kali itu bukan saya kira peternakan, tapi saya kira kayak kafe nuansa luar negeri. Jadi kayak keren banget ini di sini pemandangannya. Jadi seperti itu. Terutama ada gunung-gunung di situ, jadi kayak kulit itu. Wah, jadi kayak tenang banget nuansanya. Jadi seperti itu. Bikin excited banget. Ya bener, excited banget. Oke, kalau dari Kak Safira? Kalau saya sendiri itu pertama kali lihat tempat ini itu dari sosial media, dari TikTok, FYP. Nah,
Saya awalnya nggak ngira kalau ini peternakan. Saya awalnya aja kayak tempat wisata gitu. Terus setelah datang ke sini, oh ternyata ini tempat peternakan kambing kayak gitu. Tapi dilihat dari tempat kayak ada musolanya kayak gitu. Terus itu ada tempat bersantai, terus ada kayak rumah-rumahan gitu. Nah ini kalau menurut saya bukan ke peternakan ya, tapi kayak tempat wisata gitu. Apalagi tempatnya luas banget, ada bunga-bunganya kayak gitu. Jadi keren banget ya. Iya, kayak menurut saya gitu. Nah, Harjo Lestari Integrated Farm ini merupakan peternakan Kak Rizky dan juga Kak Safira. Berbicara masalah peternakan, ini kan peternakan domba dan kambing. Kalau dari Kak Rizky sendiri, tertarik nggak sih untuk tahu atau mengulik atau mencari pengetahuan tentang peternakan domba atau kambing itu sendiri? Menurut saya sih biasanya kalau di desa-desa ya itu kan kayak kambing biasa. Nah, kambing lokal. Ya, kambing lokal. Nah, berhubung di sini tuh ada kambing-kambing yang dari impor. Nah, menurut saya tertarik sih karena baru kali ini saya first pengalaman saya tahu kambing impor. Jadi saya pengen mengulik pengetahuan tentang kambing impor itu seperti apa, kayak gimana cara untuk pemeliharaannya, apakah berbeda seperti kambing lokal, jadi seperti itu. Oke, kalau dari Kak Safira? Kalau saya tertarik juga karena dari awal kesini itu kan di depan itu ada kayak Kandang. Iya, kandang itu. Nah, saya itu baru lihat kalau kambing atau domba yang bulunya banyak yang bisa dibuat pakaian kayak gitu. Terus kayak juga, wool gitu ya? Kayak gitu. Terus juga saya baru ini nyoba susu sapi yang nggak amis gitu. Susu kambing? Oh iya, susu kambing. Susu domba? Maaf ya. Kayak gitu. Terus soalnya kan saya awal nyoba susu kambing kayak gitu kan amis. Terus saya nyoba sini, oh ternyata nggak amis kayak gitu. Saya suka kayak gitu. Oke. Itu tadi udah beli susunya kan? Udah. Kalau boleh tahu nih, kalau Kak Safira milih varian rasa apa? Saya milih bubble gum. Bubble gum. Kalau Kak Rizky? Kalau tadi saya beli ini coklat sama vanila. Kebetulan saya rasa yang vanila sama, rasanya kayak nggak amis, kayak bener-bener enak gitu. Oke. Dan harganya tahu berapa per botol? 6.000 aja. Worth it nggak sih? Worth it banget. Oke, worth it Apalagi ya. langsung dari kandangnya, produksinya langsung Langsung fresh. Jadi sambil menikmati vibes yang ada di sini, nyobain susu kambing atau domba yang ada di tempat ini. Benar banget. Oke, mau lanjut explore? Boleh. Oke, thank you ya Kak Rizky dan juga Kak Safira. Saatnya nyobain susu kambing sambil melihat kambing dan domba dari luar negeri dengan kualitas super premium.